Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Uh, Ada keperluan? iya Bapak, saya mau minta izin melakukan wawancara selama sekitar 5 sampai 10 menit Bapak. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya mendapatkan tugas dalam pendidikan guru penggerak itu tentang wawancara. Salah satunya tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Di sini ada istilah pengambilan keputusan gitu Bapak. Jadi dilema etika itu situasi di mana seseorang atau biasanya pemimpin dihadapkan pada dua pilihan tentang benar melawan benar. Jadi ada kejadian atau kasus-kasus di situ terdapat masalah yang benar lawan benar. Contohnya eh, seorang guru yang harus memilih antara mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan, tetapi siswa tersebut ternyata di rumah sedang menghadapi masalah pribadi, itu bagaimana. Terus yang kedua ada istilah juga bujukan moral yang mungkin biasanya dihadapi di uh, dalam kegiatan sehari-hari seperti anak-anak membuat masalah. Nah, seperti itu namanya bujukan moral dalam istilah di pendidikan guru penggerak. Tetapi untuk kali ini wawancaranya mungkin lebih khusus terkait dilema etika Bapak yang di sini memang merupakan keputusan yang harus difikirkan dengan cermat dan lumayan berat. Nah, di sini saya ingin minta ilmu dan pengalaman dari Bapak terkait penyelesaian kasus dilema etika ini. Karena pastinya Bapak punya pengalaman yang luar biasa sekali di sekolah ini sebagai kepala sekolah yang pastinya mengalami berbagai macam kasus yang salah satunya merupakan dilema etika. Ngoten Bapak. Dan mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terkait dilema etika itu? Adakah contoh kasus yang bisa panjenengan ceritakan? Ya, terima kasih Bu. Untuk yang pertama memang di sekolah ini banyak terjadi masalah atau kasus, khususnya anak-anak. Ya, anak-anak. Nah, dalam hal ini saya ingin mencontohkan bukan saya sendiri tapi berguna untuk Anda. Jadi yang kita contohkan di sini adalah murid. Di kelas Anda itu ada seorang murid itu sering mencontek. Nah, Anda sebagai guru ingin menegurnya dengan keras. Di sisi lain, Anda ingin anak itu mengulangi sekali lagi kesempatan untuk melakukan ujian. Perlu diketahui Bu bahwa anak tersebut memang orang tuanya tidak mampu, kurang berada. Di rumah dia juga bekerja membantu orang tua untuk memenuhi kehidupannya. Jadi Anda dalam hal ini memang harus mengambil suatu keputusan yang sangat dilematik ya, dilematik. Dan anak itu jangan sampai patah semangat. Untuk itu, Bu, bagaimana sebaiknya Anda melakukan tindakan yang bijaksana, tidak menyinggung, tidak mematahkan semangat pada murid tersebut. Mari kita belajar dengan kasus ini. Di situ Anda mempunyai keinginan akan menegur dengan tegas, namun tetap bijaksana. Anda juga tahu konsekuensi menyontek dan pentingnya kejujuran dalam belajar. Jadi, Anda memberikan murid
Anda yang nyontek tadi kesempatan kedua untuk mengikuti ujian ulang dengan pengawasan khusus. Tuh, jadi tindakan Anda itu seperti itu, dan murid tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, luar biasa sekali Pak ceritanya. Jadi kalau terjadi kasus-kasus seperti itu, apakah panjenengan punya langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Biasanya yang terjadi di kasus-kasus di sekolah ini, langkah-langkah yang saya ambil, yaitu mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Kemudian melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan terbuka. Kemudian ada daftar pro dan kontra, ya kan? Kemudian memperhatikan nilai-nilai prinsip yang mendasar. Langkah-langkah tersebut merupakan pengambilan keputusan yang insya Allah akan mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Dari langkah-langkah tersebut itu kiranya hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bapak? Ketika kita berhadapan dengan kasus tersebut yang berhubungan dengan dilema etika, yang hal yang cukup efektif yaitu menggunakan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Itu langkah-langkah efektif yang saya ambil. Jadi ada 3 ya Pak tadi, prinsip resolusi, yang kedua orientasi pada aturan yang benar, dan yang ketiga terkait rasa peduli. Iya, Pak. Nah, dari berbagai macam kasus dan juga ada prinsip resolusi dan lain sebagainya, itu apakah ada hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dari berbagai kasus yang pernah panjenengan selesaikan dalam pengambilan keputusan? Yang jelas dalam menyelesaikan kasus itu kita memang banyak tantangan, dan tantangan itu tidak ringan karena hubungannya dengan banyak orang. Tantangan yang dihadapi pada penyelesaian kasus itu adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, perbedaan latar belakang, pemikiran, dan pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan dengan kelompok yang besar. Jadi memang harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak ada salah satu yang diuntungkan. Oke. Jadi dengan prinsip yang paling utama adalah kehati-hatian, ya Pak. Ya. Nah, dan selanjutnya ketika pengambilan keputusan atau terjadi kasus-kasus dilema etika itu, biasanya Bapak mengambil keputusan itu pada saat itu ketika terjadi kasus, atau punya jadwal-jadwal tersendiri dalam pengambilan kasus? Biasanya kan ada yang berpikir, oh kasusnya sekarang jadi harus selesai saat ini. Itu bagaimana Bapak? Dalam penyelesaian kasus, di sini tidak ada penjadwalan ya. Jadi kita fleksibel saja dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semuanya. Jadi tidak
gerusa-gerusu. Karena yang kita harapkan adalah keadilan bagi semuanya. Jadi harus benar-benar hati-hati gitu Pak. Ya, yang saya tangkap tadi harus fleksibel dan juga situasional, nah, agar berjalan dengan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan gitu Pak. Betul, betul. Nah, selanjutnya kira-kira adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah panjenengan dan membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang telah panjenengan selesaikan sebelumnya? Ya, faktor-faktor agar pengambilan keputusan itu tidak membebani kita, yaitu yang jelas tidak bekerja sendiri. Selain itu, kita juga perlu memaksimalkan sumber daya yang ada pada sekolah kita untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi. Di antara dilema etika itu pasti ada yang lebih dibutuhkan dan kita dapat memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Jadi meminimalisir risiko di antara kita. Jadi kalau saya bisa menangkap hubungannya dengan kerjasama dan kolaborasi tim, gitu Pak. Ya. Dari semuanya tadi atau dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya, kiranya pembelajaran yang bisa Bapak ambil tentang pengalaman dalam pengambilan keputusan panjenengan itu nopo mawon, Pak? Ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani di sini yaitu melalui refleksi dan analisis, kemudian pentingnya integritas, kemudian keadilan dan menghormati pandangan orang lain. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi, kita tidak bekerja sendiri dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada. Jadi ada refleksi dan analisis tentang integritas, keadilan, dan juga yang terakhir tentang menghargai pendapat orang lain. Ya, menghormati pandangan orang lain. Terima kasih hari ini panjenengan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya dan juga pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama, semoga Anda juga sukses ke depannya. Amin. Dan bisa menjalankan pekerjaan sesuai aturan, sesuai kondisi situasi yang ada di sekolah ini. Amin. Terima kasih Bapak. Sukses dan sehat selalu. Amin. Untuk Bapak. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lastri. Waalaikumsalam. Monggo Binara. Bu Lastri, hari ini saya minta izin untuk melakukan wawancara singkat mawon, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, tentang tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Jadi pada kali ini tugas wawancaranya yaitu tentang pengambilan keputusan. Jadi ada 2 jenis istilah di pengambilan keputusan, yaitu ada namanya dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau kasus-kasus pada yang disebut dilema etika itu di situ ada situasi di mana seseorang, biasanya kepala sekolah ataupun guru, dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan yang di situ ada prinsip benar melawan benar. Jadi ada kebimbangan, ada dilematis di situ. Nah, di sini contohnya seperti
guru yang harus memilih antara mendisiplinkan siswa yang sedang melanggar peraturan, tetapi siswa tersebut ternyata di belakang memiliki masalah di keluarganya. Itu kan berarti dilematis. Yang kedua ada istilah namanya bujukan moral. Kalau bujukan moral mungkin sehari-hari sering ditemui, seperti contohnya anak yang melanggar peraturan, berarti harus didisiplinkan seperti itu. Atau mungkin anak yang ketahuan mencontek tanpa alasan yang jelas, nah itu untuk sehari-hari. Jadi kalau untuk wawancara kali ini lebih khusus tentang dilema etika, Bu. Mungkin di sini Bu Lastri sebagai Kepala TK Dharma Wanita 3 Jati Perahu juga punya banyak sekali pengalaman terhadap kasus-kasus dilema etika itu, baik dari guru maupun siswa. Oke. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Yang sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Selama ini banyak masalah atau dilema-dilema yang ada di lembaga kami. Sesuai pengalaman saya sampai sekarang ini di lembaga kami belum mempunyai laptop. Laptop untuk mengerjakan semua administrasi yang ada di lembaga. Karena sekarang ini di lembaga pengerjaannya seperti BOP atau apa itu Arkas, terus Dapodik itu membutuhkan laptop. Akan tetapi kami belum mampu untuk membeli laptop. Sedangkan untuk anggaran BOP itu tidak dapat kami anggarkan untuk membeli laptop karena kendalanya siswa kami hanya sedikit, sehingga kami tidak bisa menganggarkan laptop melalui BOP. Untuk pendapatan BOP itu kami anggarkan atau kami peruntukkan hanya untuk honor guru dan kegiatan-kegiatan KBM siswa. Jadi itu sangat dilematis, ya, Bu. Iya. Itu menurut saya ya termasuk dilema etika, karena saya harus memilih antara yang benar itu sama-sama benar. Itu. Jadi sementara ini kami belum bisa untuk memenuhi kebutuhan. Berarti ini terkait manajemen keuangan ya, Bu, di lembaga panjenengan. Nah, setelah itu ketika terjadi seperti itu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusannya? Apa yang panjenengan ambil ketika kasus-kasus tersebut kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebenaran, gitu, kebajikan. Kalau saya memilih untuk mengambil nilai kebajikan, karena dengan nilai-nilai kebajikan itu otomatis tanggung jawab, keadilan, kejujuran, dan kebenaran akan mengikutinya mengikuti dengan sendirinya. Betul sekali, Bu. Jadi selanjutnya kalau terjadi hal-hal seperti itu dilematis sekali, mungkin panjenengan punya langkah-langkah atau prosedur tertentu yang panjenengan lakukan selama ini. Untuk langkah-langkahnya saya mengambil untuk konfirmasi dulu mengenai masalah kepada yang berkepentingan dengan diskusi, kemudian melakukan refleksi bagaimana saya kalau saya ada pada kondisi seperti itu. Kemudian hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi adanya konfirmasi, diskusi dan juga refleksi ya, tiga hal besar itu nggih, Bu. Nah, kalau yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang panjenengan contohkan itu apa yang paling efektif dilaksanakan? Yang paling efektif kita komunikasikan dulu dengan kita komunikasikan dulu masalah-masalah itu dengan
pihak-pihak yang berkepentingan Nggih. melalui diskusi, kemudian sehingga mereka itu tahu apa yang kita inginkan dan kita juga tahu apa yang mereka inginkan. Gitu. Nggih. Dari proses tersebut, langkah-langkah, terus selanjutnya komunikasi, diskusi, itu pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kita sebut sebagai tantangan nggih, Bu. Iya. Jadi biasanya kalau yang meresahkan itu apa, Bu? Tantangan-tantangan yang panjenengan alami selama kejadian itu? Tantangannya kalau tidak ada keterbukaan dari salah Nggih. satu pihak, sehingga masalah itu tidak cepat terselesaikan. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu kita harus saling terbuka, pihak satu dan pihak lainnya harus saling terbuka. Nggih, nggih. Betul sekali, Bu. Jadi keterbukaan itu merupakan hal yang paling inti juga nggih, Iya. Bu. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat juga. Jadi ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu ketika seumpama terjadi dilema etika atau kasus-kasus, panjenengan punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau harus diselesaikan saat itu juga atau masih dipikirkan, bagaimana Bu proses penjadwalannya? Untuk menyelesaikan masalah itu saya tidak punya jadwal atau jadwal itu yang tersusun, saya tidak punya. Saya menyelesaikan masalah itu pada saat itu juga sehingga masalah itu segera teratasi dan tidak berlarut-larut. Nggih, lebih ke segera Iya. menyelesaikannya Iya. ngoten nggih, Bu. Tapi kalau terjadi sesuatu nggih fleksibel dan Ya, situasional lah nggih, situasinya. nggih, nggih. Ya, itu. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi apakah ketika penyelesaian kasus itu berlangsung, adakah faktor-faktor yang mungkin bisa membantu atau orang atau hal lain lah yang mempermudah panjenengan mengambil keputusan? Tentunya ada Bu ya, karena kita itu di lembaga kan juga ada teman sejawat. Ya, untuk mengambil keputusan itu saya bersama-sama guru berdiskusi atau tukar pendapat untuk mengambil keputusan yang paling benar dari beberapa keputusan yang benar, sehingga tidak ada pihak yang kita rugikan. Jadi kita saling-saling menerima pihak. Betul sekali Bu. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulannya adanya kerjasama dan juga kolaborasi nggih Bu dengan rekan kerja. Nah, dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi dan juga pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sini khususnya tentang dilema etika itu, pembelajaran yang panjenengan ambil itu apa saja dari seluruhnya? Dari masalah-masalah yang pernah saya hadapi, saya sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan ini selama ini saya belum pernah sampai ke ranah hukum. Kita selesaikan secara diskusi bersama-sama guru dan juga pihak yang berkepentingan sehingga kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Berarti penyelesaian secara kekeluargaan, diskusi, komunikasi yang baik dan juga kekeluargaan. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali telah memberikan ilmunya dan pengalamannya untuk saya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengambilan keputusan kasus dilema etika gitu. Ini berarti kita juga harus sangat berhati-hati nggih. Setiap melangkah menjadi seorang pimpinan ngoten nggih Bu. Terima kasih sekali. Sama-sama nggih karena sudah melonggarkan waktunya untuk saya. Semoga sukses dan juga sehat selalu Bu Lastri nggih. Terima kasih. Assalamualaikum.